Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hanan mengikuti dua perempuan beda generasi itu sampai rumahnya. Tak kalah heboh, orang tua Olive yang kebetulan sudah di rumah bertanya-tanya anak siapa yang dibawa pulang. "Papi udah pulang?" tanya Olive santai. "Olive, anak siapa itu?" tanya seorang pria menatap penuh selidik. "Sore om, maaf itu adik saya. Sebelumnya saya mau bawa pulang, tapi putri om gak percaya." Gue masih belum yakin ya. Gue kan udah bilang anak ini gak mau sama lo. "Olive, kenapa ada balita sama kamu? Jangan bilang itu hasil kamu kuliah di Bandung, menyembunyikan ini semua dari papi." "Papi ini ngomong apa sih? Kok jadi ngelantur gitu? Siapa dia, siapa gue? Gak kenal." "Kamu pacarnya Olive?" tanya pria itu pada Hanan. "Baiklah, kalau sudah terlanjur begini ada anak, papi akan merestui hubungan kalian. Jadi selama ini kamu pacarnya Olive." "Papi, ya Tuhan, bukan." "Shh, diam kamu Olive. Wahai anak muda, suruh kedua orang tuamu menghadap kami. Secepatnya kalian harus menikah." "Om, maaf om, tapi..." "Tidak apa-apa, tidak usah khawatir masalah yang akan dibawa. Yang penting kamu datang saja dengan orang tuanya. Om tunggu." Gadis yang tengah menggendong Ruby dan Hanan saling tatap beberapa detik. Nampaknya mereka dalam masalah karena bahkan orang tua gadis itu tak mau mendengarkan sedikit pun tentang hubungan keduanya yang bahkan tidak saling mengenal. Pemuda itu mengabari kalau Ruby bersama seorang wanita muda. Ajeng yang mendapat kabar itu tentu tak sabar untuk bertemu. Perempuan itu langsung bertolak ke lokasi bersama suaminya. "Mas, Ruby sama Hanan. Ayo mas, cepet kita jemput sekarang." Ajeng yang sebelumnya di kamar saja menangis sembari menanti informasi pencarian Ruby mendadak mempunyai jiwa hidup lagi. Perempuan itu tak berhenti bersyukur selama keberangkatan menuju lokasi. "Alhamdulillah ya Allah, Ruby benaran sama Hanan." Abi langsung mengiyakan dan bergegas menjemput Ruby. Sepanjang perjalanan rasanya was-was, takut tidak sesuai ekspektasi. "Mas, cepetan dikit, aku udah gak sabar ketemu Ruby. Kasian, dia pasti nangis dan lapar." Ajeng bahkan 2 hari ini tidak tidur lantaran kepikiran putri kecilnya. Matanya sembab, hilang semangat hidupnya. Abi menambah kecepatan mobilnya. Rasa rindu itu sudah di ujung, ingin segera bertemu. "Bener ini rumahnya." Abi menghentikan laju mobilnya tepat di depan rumah gedongan yang cukup besar dengan halaman yang luas. "Alamat yang dikasih Hanan ini mas, kok ramai ya?" "Ayo kita masuk saja sayang, mungkin orangnya di rumah sudah menunggu." "Semoga Ruby baik-baik saja," kata Abi membimbing istrinya berjalan masuk sembari menggumamkan salam. Nampak kedatangan Abi dan Ajeng sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga tersebut. Suara sautan salam langsung membuka banyak pasang mata menyambut kedatangan 2 insan yang baru masuk tersebut. "Kak, masuk!" Hanan menyeru langsung menghampiri kakaknya. "Mana Ruby?" tanya Ajeng celingukan, mencari-cari sosok putri kecilnya. "Ada di dalam, lagi bobo tadi, udah diurus sama Olive," jawab Hanan menyebut nama perempuan yang baru beberapa jam diketahui namanya. "Aku ingin ketemu. Ngomong-ngomong, ini kenapa ramai gini Hanan? Lagi mau ada acara?" tanya Ajeng kebingungan. "Ceritanya panjang, Kak Ajeng dengerin dulu. Aku gak tahu mau mulai dari mana dan gimana nolaknya." "Maksudnya?" Hanan pun menceritakan kronologi terkonyol dalam sejarah hidupnya di balik hikmah hilangnya Ruby. Perempuan itu menyimak dengan seksama. "Kok bisa gitu? Emangnya kamu udah kenal?" tanya Ajeng keheranan.
Belum lah, aku aja udah bingung. Kalau sekarang udah kenal sih, namanya doang. Kata ayahnya, kita ketemu keluarga dulu. Gimana ini menurut kakak? Mungkin udah jalan jodoh kamu gini, ya nggak apa-apa, ta'aruf dulu. Kalau setelah ini lihat ke depan kurang nyaman di hati, mungkin bisa ada yang lebih baik di luar sana yang menanti. Keluarga Olive sudah mengetahui duduk permasalahannya, namun anehnya papinya Olive tetap dengan keputusannya yang pertama, tentu saja tanpa alasan, sebagai balas budi baik karena telah menemukan Ruby dengan keadaan aman dan selamat. Keluarga Hanan pun tak bisa banyak komentar masalah hal ini, yang pastinya banyak berterima kasih dengan gadis bernama Olive yang telah menemukan putri kecilnya dan merawatnya selama kurang dari sehari tersebut. Ajeng langsung menemui anaknya yang begitu ia rindukan. Tangisnya kembali pecah dengan rasa syukur mendalam melihat putri kecilnya baik-baik saja tengah tidur dengan nyaman dan pulas. Ajeng langsung masuk ke kamar gadis itu dan menghampiri putrinya, memeluknya lalu menciumnya dengan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami kembali. Batin Ajeng bernafas lega, bercampur haru nan bahagia. Terima kasih Dek Olive sudah merawat Ruby, ucap Ajeng sembari menyusut air matanya. Hatinya yang kemarin khawatir terasa plong melihat buah hatinya baik-baik saja. Sama-sama Kak, tapi mau minta maaf soal kesalahpahaman ini. Entah mengapa papi aku gak mau mengerti, malah terkesan menjodohkan kami dengan memanfaatkan keadaan ini. Sungguh kami belum mengenal sebelumnya, kalau keberatan jangan diterima, ucap Olive mendadak galau sendiri. Ajeng tersenyum, nampaknya jodoh telah sampai pada adiknya. Olive terlihat gadis baik-baik, walaupun sedikit barbar. Namun sepertinya akan cukup melengkapi Hanan yang cenderung kalem dan pendiam. Bagaimana ceritanya dia mendadak dijodohkan dengan pemuda yang tidak tahu asal-usulnya, terlebih baru mengenal beberapa jam lalu. Ini sangat mengejutkan pada jiwa-jiwa mereka yang tentu saja tidak siap. Akhirnya kedua keluarga pun bertemu dalam satu ruang, memutuskan untuk saling mengenal dan tentu saja dengan maksud yang lebih baik. Keluarga Ajeng juga dijamu cukup baik oleh keluarga Olive yang nampak begitu welcome. Sebenarnya ayah Olive itu siapa? Kenapa mau iya-iya aja langsung nikahin anaknya dengan Hanan? Apakah mereka sebelumnya saling mengenal? Terima kasih atas semuanya Pak, kami mohon pamit, ucap Abi mewakili keluarga setelah drama penjemputan Ruby yang cukup dramatis lagi lain sekali. Sama-sama, ditunggu kabar baiknya, sahut Pak Harsa dengan senyum terkembang. Ruby dalam gendongan ibunya, ikut pamit dengan sukacita, bahagia pastinya bisa memeluk buah hatinya kembali. Sementara Hanan dan Olive hanya saling melirik dalam diam. Keduanya masih cukup speechless dengan apa yang menimpanya.